Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keseruan apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 1097. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada One Piece chapter 1097 kali ini berjudul gini. Awal chapter langsung menceritakan pada kejadian 8 tahun setelah insiden God Valley atau 30 tahun dari masa sekarang. Di sana kita melihat seorang Bartolomeo Kuma telah menjadi seorang pastor pada usia 17 tahun, di mana ia sedang melakukan praktek pengobatan kepada para lansia yang datang ke gereja tempat kediamannya. Setelah mendapatkan pengobatan dari Kuma, para lansia itu pun mengucapkan terima kasih kepada Kuma sambil meminta Kuma untuk melakukan praktek pengobatannya setiap hari. Namun, Gini pun muncul dan memberitahu dengan nada marah bahwa Kuma hanya bisa melakukan praktek pengobatan setiap minggunya. Dari mulut seorang kakek berkomentar bahwa meski mulutnya galak, namun karena parasnya cantik tidak akan bisa menghentikan para lelaki mengejar Gini. Meski para lansia ini tidak memberikan imbalan apapun, namun bagi Kuma terlihat senang bisa membuat para lansia ini bahagia. Kemudian, para lansia ini mulai mengeluhkan tentang kerajaan sorbet yang ditinggalinya. Meski mereka adalah lansia dan sedang sakit-sakitan, mereka tetap harus memberikan upeti kepada pemerintah dunia, membuat mereka tidak bisa memberikan apa-apa kepada Kuma. Dan bahkan membuat mereka sulit untuk bertahan hidup. Dan setelah para lansia itu pergi, Kuma menghela nafas dan mulai memasukkan tangannya ke dalam sebuah gelembung berisikan akumulasi rasa sakit para lansia tadi. Sama seperti saat kejadian Zoro menahan semua rasa sakit Luffy, Kuma di sini terlihat berteriak kesakitan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Selama proses itu, Gini hanya terdiam, terduduk menyembunyikan wajahnya pada lututnya. Dan setelah itu, terlihat Kuma terkapar setelah menahan semua rasa sakit itu. Hal ini perlu Kuma lakukan agar rasa sakit yang telah dikeluarkan tidak kembali lagi ke pemilik aslinya. Dan pada saat itu, sosok Ginilah yang selalu merawat Kuma agar Kuma bisa sehat kembali. Dan di saat Kuma melihat Gini khawatir, Kuma mengajak makan Gini yang langsung buat Gini sangat bahagia. Lalu 5 tahun pun berlalu. Saat Kuma berusia 22 tahun, Gini cukup agresif mengajak Kuma untuk menikah. Meskipun mendengar hal itu membuat Kuma senang, namun Kuma menjadi teringat kejadian masa kecilnya, di mana keluarganya harus hidup sengsara karena Kuma merupakan keturunan Buccaneer. Jadi Kuma menolak permintaan Gini dengan halus dan mengatakan ia hanya tidak ingin membuat Gini menderita. Setelah itu, Kuma membaca berita mengenai pemberhentian para pejuang kebebasan yang muncul lagi di koran. Dengan foto dragon di sana, para pejuang kebebasan menyebabkan demonstrasi di tiap kerajaan yang sampai pemerintah dunia akan mengambil tindakan untuk organisasi ini. Saat melihat foto dragon itu, Kuma menduga bahwa dragon pasti seorang pahlawan, dan Kuma memutuskan bahwa suatu hari ia akan berlayar ke laut untuk membaktikan hidupnya demi menolong orang. Lalu 3 tahun setelahnya, yaitu ketika Kuma berusia 25 tahun, Kuma terlihat sedang protes kepada preman kerajaan yang dengan sesuka hati menculik orang-orang dari wilayah selatan untuk dijadikan budak. Dan di sana Kuma juga melakukan penyerangan dengan teknik Nikyu nominya. Kuma murka dengan kebijakan raja dari kerajaan sorbet yang membuat wilayah selatan menjadi wilayah tanpa hukum, yang dalam niat sang raja adalah untuk melenyapkan para lansia yang tidak terlalu membayar upeti. Lalu panel-panel selanjutnya kita melihat Kuma, Gini dan beberapa orang lainnya terkurung dalam sel penjara. Pada kondisi inilah Kuma memahami kota tempatnya tinggal sedang dalam ambang kehancuran dipenuhi dengan kebencian. Namun Gini berkomentar bahwa Raja Bekori hanyalah boneka dari Ternobito. Jika kau ingin melakukan pemberontakan, maka kau harus siap untuk menghadapi pemerintah dunia. Lalu pada saat itu, Dragon bersama dengan pasukan misterius datang untuk menggulingkan raja kerajaan sorbet yang korup. Lalu,
Ivankov datang menyelamatkan Kuma dan Gini dan memperkenalkannya kepada Dragon. Kuma dan Gini pun ikut bergabung dengan pasukan yang menyebabkan kemungkaran di tiap kerajaan. Pasukan yang bertarung demi kebebasan, dan tekad mereka menjadi bulat setelah terjadi kehancuran Ohara. Dengan Ivankov dan Dragon serta Kuma sebagai pilar utamanya, pasukan ini kemudian bertransformasi menjadi pasukan revolusi yang sangat terkenal di seluruh dunia. Di sini Dragon berkata bahwa mereka masih kekurangan dana. Seperti tentara bayaran, kami membantu pemberontakan untuk menjatuhkan sang raja. Kami akan memberikan pelajaran kepada mereka yang akan bergabung dan mengajari mereka menggunakan senjata dan bertarung. Lalu di sini juga terungkap bahwa Dragon adalah mantan anggota Angkatan Laut. Namun ia tidak menemukan keadilan di sana. Di sini Kuma yang memang suka untuk menolong orang sangat terkesima dengan sosok Dragon. Dan ia bersedia untuk mengikuti Dragon. Dan Dragon pun berkata dengan meyakinkan bahwa aku tidak akan membuatmu menyesal. Lalu 8 tahun lainnya berlalu atau sekitar 14 tahun yang lalu dari masa sekarang. Saat itu Gini yang telah menjadi kapten pasukan Revolusi Timur senang karena besok ia dan pasukannya akan bertemu dengan divisi dari Kuma. Terlihat juga di sini bahwa sikap Gini yang sedang makan mirip dengan sifat Bonnie yang memang suka makan. Lalu saat itu di markas pasukan revolusi yaitu Baltigo, Dragon mendapatkan telepon bahwa Gini telah ditangkap oleh musuh yang tak terduga. Dan Dragon pada titik waktu ini telah memiliki tato di wajahnya, yang memang titik waktu ini ada setelah kejadian pembumi hangusan Pulau Ohara. Dan One Piece chapter 1097 selesai sampai di sini. Chapter yang sangat menarik. Pada chapter ini kita semakin menjadi mengerti tentang sifat Bartolomeo Kuma yang sangat-sangat baik. Dan juga perjuangan Ivankov dan Dragon bersama pasukan revolusi dalam melakukan perjuangan pemberontakan di tiap kerajaan. Mungkin sampai sejauh ini sebagian besar dari nakama masih berpikiran bahwa Bonnie adalah anak dari Kuma dan Gini. Namun anehnya dari satu rangkaian flashback dalam chapter ini, tidak ada sama sekali penulisan tentang Gini hamil dan melahirkan Bonnie sebagai anaknya. Sampai flashback menginjak titik waktu 14 tahun yang lalu, yaitu saat Gini diculik. Namun saat ini Bonnie sendiri sekitar 24 tahun. Apakah ini hanya karena Oda dengan sengaja tidak menuliskan kejadian ini? Atau akan ada perkembangan cerita yang mengarahkan bahwa Bonnie tidak dilahirkan dari rahim Gini? Dan salah satu kemungkinannya, yakni Bonnie adalah klon dari Gini. Hal ini cukup memungkinkan melihat posisi Kuma yang tidak terlalu ingin menikahi Gini dengan statusnya sebagai bukanir. Namun kami lebih suka kemungkinan lainnya, yaitu setelah Kuma dan Gini bergabung ke dalam pasukan revolusi. Setelah mereka benar-benar berada di pihak berlawanan dari pemerintah dunia, rasa kekhawatiran Kuma tentang menikah dengan Gini mulai berkurang. Dan pada akhirnya mereka menikah dan memiliki anak yaitu Bonnie. Masalah selisih umur mungkin itu bisa diselesaikan dengan buah setan milik Bonnie yang bisa mengotak-atik usia. Mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.